Kita mulai materi kita hari ini ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas latihan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana memanfaatkan data dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation yang ditampilkan ke dalam PHP dengan tambahan dengan tool atau library-nya Bootstrap. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pertemuan kita minggu lalu dengan kasus yang berbeda. Ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ya, langsung saja silakan dibuka editornya ya. Kita akan latihan kita kali ini kita akan membahas tentang kasus mahasiswa. Untuk key-nya kita memiliki key di yang pertama NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Ya, sekali lagi ya. NIM, nama, kemudian tanggal lahir, ya. Saya ulang lagi ya, NIM, nama, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, jurusan. Ditambah terakhir itu adalah alamat. Nah, ini adalah key ya untuk masing-masing kolom ya, untuk masing-masing kolom ya yang akan kita gunakan untuk menampilkan ke dalam PHP. Ya. Ingat ya, ini tidak saya buat panduan untuk materinya ya. Jadi materinya masih menggunakan minggu yang lalu, pertemuan yang sebelumnya. Ya, nanti ada di apa namanya? Ada di notifikasi di sini ya. Ada di notifikasi atau nanti ada linknya ya minggu yang lalu ya, silakan nanti dibuka lagi. Nah, kita punya kalau minggu yang lalu kita membahas tentang record ya, apa namanya? Key dari JSON-nya sekarang itu adalah mahasiswa. Sehingga otomatis yang minggu yang lalu yang data record ya itu diganti menjadi mahasiswa. Ya, oke. Ini simpan dengan nama mahasiswa.json ya. Jadi kita simpan ya. Kita simpan dengan nama mahasiswa.json, save as tipenya JSON file. Ya. Nah, ini yang minggu yang lalu ya. people.json ya. Nah, sekarang mahasiswa.json. Kemudian nanti di save ya. Kalau sudah diisi, ini datanya silakan diisi sendiri ya. Data dummy silakan nih. Ini tidak saya buat PDF-nya ya. PDF-nya masih minggu yang lalu saja karena sama ya. Masih sama, ini hanya dikembangkan saja. Ya, hanya dikembangkan diganti ya key dengan value-nya saja. Ya, dengan nama JSON-nya itu mahasiswa. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu kan people.json ya. Oke. Lanjut ke tampil ya. Minggu yang lalu itu namanya adalah kalau nggak salah nih saya lihat ya. Pada pertemuan minggu yang lalu ya. Ini ya. Namanya itu adalah tampil. Ya. Kalau untuk pertemuan saat ini namanya tampil itu diubah menjadi mahasiswa.php ya. Nah, seperti ini. Isinya sama ya, isinya sama ya, objeknya sama ya, hanya objeknya diganti ya menjadi mahasiswa.json kalau minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu ini people.json, ini diganti mahasiswa.json. Sama ya, sama persis. Kemudian HTML-nya juga sama ya, ini diganti jadi 4 karena ini pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ya, ini karena pertemuan keempat ya. Nah, ini
masih sama ya. Ini mungkin sampai dengan pertemuan ke-7 kita akan membahas ini dulu ya, sebelum nanti membahas tentang database ya, tentang database-nya ya, database-nya nanti kita akan gunakan apa namanya, Postman tool lagi ya. Kalau sekarang kita masih gunakan browser. Iya. Ini ya diganti ya, tambah mahasiswa ya, minggu yang lalu itu insert ya, insert titik PHP sekarang jadi tambah tambah mahasiswa titik PHP ya, ini yang diganti ya, yang lainnya ini sama. Oh ya, ini ada tambahan di sini ya. Ya, ini saya urut lagi ya. Yang di atas nih, bagian atas yang diganti itu yang tadinya people jadi mahasiswa ya. Yang lainnya sama, tetap sama. Nah, ini tetap sama ya. Metanya sama, linknya sama ya. Kemudian informasi bagian bootstrap header-nya juga sama ya. Bagian header-nya sama ya, ini nggak ada yang berubah, hanya ini ada tampilan untuk bagian navigasi ya. Minggu yang lalu tampil titik PHP, nah sekarang kita tambahkan mahasiswa titik PHP ya. Tampil titik PHP, ini mahasiswa titik PHP. Mungkin nanti untuk minggu depan ini akan bertambah lagi seiring dengan bertambahnya apa namanya pertemuan ya. Ini akan bertambah lagi, nanti studi kasusnya aja yang berbeda. Jadi nanti untuk PDF-nya ya memang tidak saya sertakan nanti ya di dalam Indigo tidak saya sertakan, maka mohon dengan sangat ini untuk teman-teman mahasiswa disimak dulu ya, ini disimak nih sambil diperhatikan ya, kemudian nanti tinggal diganti karena ini latihannya sebenarnya latihan pada pertemuan sebelumnya ya, hanya mengganti saja ya, hanya mengganti ya, menambahkan ya, apa namanya, mengubah sedikit ya, mungkin nanti ada mencoba dengan data gambar, kalau minggu ini kita mencoba dengan data tanggal. Ya, data tanggal sudah masuk nih, seperti ini ya, data tanggal, balik lagi ya ke mahasiswa.json, ini tanggal, ini data tanggal ya. Ini format tanggal nih, ini format tanggal untuk tanggal lahir ya. Jadi apa namanya, kita menggunakan formatnya format tanggal, bukan pakai format teks ya. Makanya formatnya format tanggal. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan dicoba nanti kita coba satu persatu ya, kita gali mungkin untuk gambar ya, untuk menampilkan gambar dan sebagainya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Kalau untuk pertemuan kali ini kita gunakan apa namanya, tanggal dulu. Nah ini ya, ini mahasiswa titik PHP ditambah ya. Nah kemudian ini Jumbotron masih sama ya dengan pertemuan apa namanya, sebelumnya ya, ini masih sama ya, artinya tidak ada perubahan ya di sini. Kemudian nah ini ada tambahan di sini untuk tombol tambah. Tombol tambah kalau minggu yang lalu ya, atau pertemuan yang lalu ya, ini masuk ke tambah titik PHP. Nah, sekarang ditambahkan sini tambah mahasiswa karena objeknya ini adalah mahasiswa. Ya, tambah data, kemudian di bagian header ya, di bagian header table. Di bagian headernya ya, sesuaikan dengan key. Ingat ya, sesuaikan dengan key yang tadi kita buat di mahasiswa.json. Ingat, saya tidak membuat PDF ya, saya tidak membuat PDF. Jadi simak baik-baik ya, sekali lagi simak baik-baik ya videonya ya, agar apa? Agar Anda bisa menyelesaikan latihan yang diminta untuk dikerjakan pada minggu ini ya. Name mahasiswa, tanggal lahir ya, jenis kelamin, kemudian jurusan, alamat, action ya. Kalau kemarin itu kan first name, last name, ya age ya. Kemudian tambahan apa, keterangan ya, jenis kelamin, maaf ya, gender. Ya, setelah age itu gender, ya ini masih ada gender, jenis kelamin juga masih ada, tanggal lahir, jurusan, alamat. Kemudian untuk menampilkan data JSON-nya ya, ini masih sama ya dengan format pertemuan sebelumnya. Jadi diubah data JSON-nya menjadi mahasiswa ya, dengan indeks ya, dengan key-nya sebagai indeks, kemudian objek ya, disimpan ke dalam objek. Oke ya, berikutnya di sini ya.
objek ya, ini akan masuk ya dipanggil satu persatu ya, tanggal lahir. Kenapa ini? Ya, ini karena untuk mengubah ya, mengubah format, tanggal lahir yang, tahun dulu ya. Biasanya formatnya gitu ya, tahun, bulan, tanggal ya. Kita lihat lagi sini oh ya ini ya, tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal, biasanya seperti itu ya. Nah, karena formatnya seperti itu ya, format umumnya ya, kita ubah. Kita ubah dengan menggunakan string to time ya. Karena apa? Karena walaupun dari database ya, walaupun dari JSON, semua data yang masuk ke dalam browser itu dianggap sebagai string ya. Oleh browser itu akan diterjemahkan sebagai string. Maka supaya tidak terjadi perubahan data, string-nya kita ubah menjadi dalam bentuk apa namanya data tanggal supaya ditampilkan dalam data tanggal ya. Diubah ya tanggal lahirnya string to time dengan formatnya dimulai dari date dulu ya atau hari, kemudian month, bulan, dan tahun atau DMY. Nah, berikutnya baru masukkan kolom-kolomnya di sini ya, name, nama, jenis kelamin, jurusan, alamat. Nah, yang lainnya ya, ini masih sama ya, edit, delete. Hanya sini kalau pertemuan sebelumnya update titik PHP ini ada tambahan update mahasiswa titik PHP ya untuk membedakan latihan kita. Awas nih. Ya, saya tidak memberikan ya apa namanya, tutorial dalam bentuk PDF. Jadi tutorialnya semuanya ada di, video, ya. Disimak baik-baik video ini ya, disilakan ya, kemudian eee, apa namanya, diikuti, kemudian dibuat ya. Delete mahasiswa nih, ya. Yang lainnya sama ya, in for each ya, sama dengan, pertemuan, minggu yang lalu. Ya, jadi tidak ada, perubahan, ya tidak ada perubahan, hanya berubah apa namanya, objeknya saja, ya. Nah, ini simpan dengan nama mahasiswa titik PHP ya, disimpan dengan nama mahasiswa titik PHP ya. Tipenya pastikan ini juga PHP. Nah, seperti ini ya, PHP. Kemudian berikutnya ya, untuk tambah ya, ini tambah. Untuk tambah ya, ini sama dengan, pertemuan minggu yang lalu, hanya berubah ya, berubah objeknya. Kalau pertemuan, sebelumnya disinggung first name, last name, ya, kemudian age, ya, kemudian gender. Nah, untuk, latihan kita kali ini, ya, objeknya diganti menjadi name, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Ini mohon disimak baik-baik ya, sebelum Anda mengerjakan. Nah, silakan nanti diikuti ya ini, date, ya ini juga sama ya untuk merubah ya. Oke, saya perbesar ya, saya gedein. Nah, ini supaya nampak jelas ya. Nah, ini ya. Date ya string to time ya diubah dari data tanggal menjadi tanggal lahir ya, dari string menjadi data tanggal. Ya, karena apa? Karena semua Eee, input yang berasal dari JSON, XML ya, ataupun, bisa jadi itu adalah, database ya, itu formatnya itu akan diubah menjadi data, tanggal dulu ya. Nah ini ya, masih sama dengan, pertemuan minggu yang lalu ya, tidak ada perubahan ya, hanya di sini diganti yang minggu yang lalu isinya itu adalah record ya, ini diubah menjadi mahasiswa. Ya, silakan nanti diubah nih. Yang diubah cukup banyak ya mahasiswa ya. Cuma saya sarankan untuk merubah secara apa namanya secara tetap nilainya gunakan replace ya. Gunakan replace cuma ini harus hati-hati karena tidak semua apa namanya tidak semua mahasiswa itu apa ya ini, objek mahasiswa itu ya memiliki data yang sama, kayak contoh seperti ini. Ini mahasiswa.json ya, tapi sini mahasiswanya itu adalah record. Bisa jadi nanti mahasiswanya itu berupa keterangan.
Ya hati-hati di sini ya, kalau untuk, menggunakan, replace ya. Saran saya sih memang menggunakan replace ya, cuma harus hati-hati ya. Ini khusus bagi yang sudah paham saja. Ya, ini ada mahasiswa titik PHP, ada beberapa nih mahasiswa titik JSON ya, mahasiswa titik PHP. Jadi pahami dulu. Ya, pahami dulu logikanya, kemudian setelah Anda pahami logikanya, barulah Anda mereplace ya. Jadi kita itu ya boleh katakan mengcopy paste replace ya, boleh kita mengcopy apa namanya paste dengan replace tapi dipahami terlebih dahulu. Jangan langsung kita replace, jangan langsung kita copy, jangan langsung kita paste tanpa memahami makna dari eh, tag-tag programnya. Ya itu saran saya seperti itu ya. Nah, berikutnya ini masih sama ya dengan minggu yang lalu. Nah, ini color juga tidak berubah ya, sama ya. Color tidak ada perubahan di sini. Hanya ini ada tambah data mahasiswa. Kalau kemarin itu kan tambah apa ya? Tambah pengguna ya, pengguna. Ini nomor induk mahasiswa ya, nama mahasiswa. Nah, di sini ada tambahan tanggal lahir. Ya, kalau yang lain tipenya teks semua, ini tipenya date ya. Ini gunakan date, jadi nanti formatnya dalam bentuk format tanggal. Ya, kita tidak perlu lagi pusing-pusing mencari apa namanya script untuk menambahkan tanggal di sini ya. Oke, berikutnya ya, yang berikutnya nih, ya ini cukup ya menggunakan date saja. Nah, berikutnya di sini ya kita masuk ke jenis kelamin. Ini untuk jenis kelamin sama dengan gender ya minggu yang lalu, cuma kita ubah gendernya menjadi jenis kelamin. Ya, name-nya juga diganti J kelamin ya, semuanya diganti. Ya. Oke ya, berikutnya sama ya. Kalau yang minggu yang lalu hanya cukup jenis kelamin, sekarang tambah jurusan. Ya, teknik informatika, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi. Ya, ini sebenarnya ada tambahan lagi ya selain komputerisasi akuntansi, yang S1 itu ada dua sekarang ya, jurusan rekayasa perangkat lunak dengan sistem informasi. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 prodi di STMIK IKMI ya. Jadi silakan ditambahkan. Ini saya baru menambahkan hanya apa namanya? Hanya 3 saja. Jadi nanti Anda boleh tambahkan di sini ya. Ditambahkan ya misalkan ya ini yang S1 ya, yang S1-nya nih. Yang satunya misalkan selain teknik informatika itu ada sistem informasi ya. Sini ya. Sistem informasi ini juga sama. Sistem informasi. Nah, S1 ya. Nah, ini yang berikutnya itu jurusan RPL ya, rekayasa perangkat lunak ya. Rekayasa. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak ini nanti mahasiswanya itu apa namanya? Difokuskan untuk menghasilkan mahasiswa yang bisa membuat ya programming ya programming ya. Programming yang apa namanya? Yang sifatnya mobile. Ya, bukan Android aja ya. Mobile itu bukan berarti Android ya. Tapi web juga itu bisa mobile ya. Karena sekarang ini ya dengan ditambah dengan materi web service ya semuanya bisa diakses walaupun menggunakan platform yang berbeda. Ya, ini ya. Kita save ya. Alamat lengkap ini silakan nanti ditambah ya. Kemudian kalau sudah ini disimpan ya, file ya, save namanya tambah mahasiswa titik PHP. Ya, ini saya tambahkan PHP servernya. Nah, kemudian di save ya. Selesai tambah mahasiswa, kemudian yang berikutnya update. Ya, ini update mahasiswa. Ya, sama. Codingannya sama dengan minggu yang lalu, hanya sini ada beberapa tambahan ya. Ini tambahannya ini ya. Value disesuaikan dengan value dengan key-nya ya, key dengan value-nya. Maaf ya, key-nya pertama key. Karena kita menggunakan data JSON ya.
kita menggunakan, key-nya. Oke, berikutnya seperti ini ya, ubah ya. Nah ini ya, ini ada pengecualian di bagian, data tanggal untuk bagian update. Di sini ya, kalau yang lain itu setelah input tipe teks ya, tipe teks langsung di, apa namanya, disertakan di sini ya, baru value ya, bisa value. Nah, ini diupayakan value terlebih dahulu ya. Nah, tipenya setelah value. Kenapa? Karena nanti kalau inputnya diawali dengan atributnya tipe date, maka yang akan muncul tipe date-nya terlebih dahulu, value-nya belakangan. Ya, itu ya. Jadi kenapa harus, apa namanya, kenapa harus, tipe date-nya ditaruh di belakang, karena yang akan dieksekusi nanti atributnya yang di awal dulu, ya. Itu ya, ini, ada sedikit tips ini, awas nih. Ini tidak ada di ini ya, tidak ada di latihan, nggak ada. Ya, ini tidak ada di latihan ya, ini adanya di, pemaparan di sini ya, di, video ya, di video. Berikutnya di sini input, jenis kelamin sama ya dengan, sebelumnya ya, dengan sebelumnya. Jurusan hanya menambahkan sedikit, ya ini nanti ditambahkan lagi ya, yang tadi ya silakan ditambahkan, kalau tadi kan ada tambahan ya, jurusan rekayasa perangkat lunak dan, eee apa namanya, sistem informasi. Ini masih 3 nih, ya, masih ada 3. Jadi nanti ditambahkan saja, ya udah ini saya tambahkan ya, saya tambahkan, gampang kok ini tinggal copy paste aja, ya. Nah ini kan, Anda copy paste ya. Jadi, copy paste itu bukannya tidak boleh ya, boleh ya, copy paste, replace itu diperbolehkan. Hanya Anda harus paham ya, kalau Anda belum paham ya, Anda belum paham ya, apa namanya, permasalahannya ketika di-copy paste replace ya, dikhawatirkan ya Anda gagal paham, ya gagal fokus lah gitu ya, gagal fokus. Jadi saya harapkan ya, pahami terlebih dahulu akar masalahnya, ya supaya nanti, coding-annya tidak, apa namanya, tidak salah ya. Oke, kayak seperti ini nih, ya. Saya tambahkan rekayasa perangkat lunak nih, RPL, ya. Nah, di sini yang diganti ya ini ya, teknik informatika saya ganti, tidak bisa di ini ya, ini tidak bisa di-replace semuanya, kalau di-replace semuanya, nanti semuanya ganti semua nanti ya. Ini satu-satu, jadi ada kalanya kita menggunakan replace, copy and replace, ada kalanya kita harus manual, ya, satu persatu kita, ubah ya. Ini awas nih, hati-hati nih, bagi, teman-teman mahasiswa yang suka copy paste replace. Ya boleh ya, copy paste replace, bukan tidak boleh ya, jadi diperbolehkan saja. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat. Ya, untuk mempercepat supaya apa? Supaya pekerjaan kita, lebih cepat terselesaikan, ya. Oke, berikutnya alamat lengkap, ya. Ini tinggal kita tambahkan, kemudian, ubah data kembali. Nah, ini ubah data ya, ini. Kembali terutama ya, terutama kembali ini ditambahkan sini mahasiswa titik PHP. Kalau, pertemuan sebelumnya kan kalau nggak salah tampil ya. Ini awas nih, hati-hati nih mahasiswa, sama dengan ini. Ya ini juga sama mahasiswa titik PHP, back-nya awas nih, hati-hati, pahami makanya, pahami betul. Ya alur programnya pahami, ya bukan berarti Anda harus paham coding satu persatu, bukan. Ya pahami, ya. Pahami alur dari programnya, itu minimal paling dasar banget. Ya kemampuan seorang programmer paling dasar itu pahami dulu alurnya. Setelah itu silakan di-copy paste, modifikasi, ya. Amati, ya, tiru, modifikasi, ya. Itu ya, kuncinya ya. Yang pertama amati dulu, ya. Amati dulu, ya, atau bisa jadi baca dulu, baca, amati, ya, kemudian, silakan eee apa namanya, diikuti, ya. Diikuti ya, kemudian, modifikasi, ya. Itu ya, itu yang sering saya lakukan seperti itu ya. Amati,
ya, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi, ya, ATM ya. Jadi singkatannya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu aja. Nah, ini silakan nanti di-save ya, teman-teman mahasiswa di-save ya, di-save as ya. Boleh di-save as nih. Ganti update-nya saja jadi update mahasiswa.php dengan save as tipenya PHP pula nih. Awas nih, hati-hati nih, suka jadi salah. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menghapus. Ya, menghapus di sini sama dengan pertemuan minggu yang lalu. Ini mahasiswa, ini diganti mahasiswa semua ya. Nah, ini bisa diganti. Kalau kemarin kan apa namanya people ya, people.json ya, people.json. Kemudian kalau nggak salah sini adalah record ya. Nah, ini diganti. Ya, makanya kenapa saya gunakan nama tunggal supaya apa? Supaya begitu saya ubah mahasiswanya semuanya diubah semua. Ya, mungkin saja nanti minggu depan apa namanya datanya berupa data mata kuliah, ya, data mata kuliah bisa aja ini nanti berubah menjadi data mata kuliah semuanya, ya. Itu ya, ya itu saja ya untuk apa namanya bagian editing. Ya, setelah di-save ya ini save as ya, di-save as ya ingat ya ini di-save as. Ya, delete mahasiswa diganti namanya ya delete mahasiswa titik php ya di sini ya. Mana. Ya, ini dia php. Save ya kalau udah disimpan ya. Nah, kalau udah disimpan kita tes sekarang ya. Kita tes jalankan browsernya ya. Ini jalankan browsernya nih. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini sudah ada nih. Sudah jadi ya. Ini sudah jadi nggak usah lah. Nah, ya. Nah, ini. Oke, ya kita coba ya, kita tambah datanya di sini, tambah data. Ya, misalkan di sini nomor induk mahasiswanya adalah 03 ya. Kemudian nama mahasiswanya Saifullah. Nah, ini tanggal lahir. Nah, ini data tanggal nih, ya. Tipenya date ya. Nah, ini langsung otomatis ya ini akan muncul ya. Ini otomatis akan muncul ya ini. Tipenya date, tinggal diubah aja tahunnya tahun berapa. Ya, misalkan tahunnya tahun ya contohlah 96 ya. Bulannya misalkan bulan Juli. Ya, Juli. Ya, kemudian masuk bulan Juli 1996 tanggalnya misalnya tanggal 25. Nah, ini sudah ikuti format tanggal ya tuh. Ya, ini sudah format tanggal nih. Ya, jenis kelamin ya misalkan pria, jurusan nah misalkan teknik informatika ya. Kita tambahkan teknik informatika sini atau sistem informasi deh ya. Sistem informasi kemudian berikutnya sini alamat lengkap misalkan di Cirebon. Kita tambah, klik tambah di sini ya, masuk Saifullah ya, sistem informasi Cirebon. Ya. Datanya akan tersimpan di JSON ya. Kemudian misalkan ini ada perubahan ya, diubah misalkan tanggalnya bukan tanggal 25 ternyata ya. Nah, ini kalau tipe date-nya itu diletakkan setelah value. Jadi seperti ini. Tapi kalau tipe date-nya diletakkan di awal, maka ini akan muncul ya formatnya MMDD udah gitu aja. Ya, ini jadi kita juga perlu trik ya. Misalkan kita ganti tanggal 20 ya. Nah, ini sudah berubah 20, kita ubah datanya ya, berubah jadi 20 Juli ya 1996. Ini kalau kita tambah kemudian edit. Kalau kita hapus, kita delete aja tinggal kita klik delete. Maka ya ini akan terhapus ya. Baik, saya kira untuk yang minggu saat ini ya, pertemuan keempat minggu ini ya untuk web service, saya kira cukup. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.